Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, warta gereja yang perlu mendapatkan atensi kita bersama adalah masa orientasi bakal calon pendeta GKJ Ungaran yang telah dimulai sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus. Mohon partisipasi dari jemaat sekalian dengan mengisi bahan evaluasi yang telah diberikan. Demikian warta gereja, kita memasuki ibadah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah Minggu pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 389, bait pertama, kedua, dan keempat. Besarlah kasih Bapa-Ku, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Allah Sang Pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita. Damai sejahtera dari Allah menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Biasa ke-20. Tema ibadah hari Minggu ini adalah pikiran Tuhan tak terselami. Dengan tujuan jemaat menyadari bahwa rencana Allah tak terselami. Yang kedua, jemaat memahami bahwa kasih Allah diberikan kepada seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, jemaat terdorong untuk beriman kepada Allah dan taat pada jalan Allah. Yang kau berbuat di dalam hidupku, rencana
Hukum Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 27 berbunyi demikian. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara yang terkasih, kini kita kembali diberikan waktu untuk kita kembali mawas diri, menengok ke dalam diri kita masing-masing, apakah dalam kehidupan kita ini kita sudah bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 27 yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, yakni supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap kekuatan serta segenap akal budi kita. Untuk itu, marilah kita mengambil waktu hening sejenak, kita menengok ke dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah melaksanakan kehendak Tuhan itu ataupun belum, dan kemudian kita lanjutkan dengan kita berdoa untuk memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Saat hening untuk kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ketika kami menengok ke dalam diri kami masing-masing, kami mengakui bahwa dalam kehidupan kami ini masih sering kali kami merasakan perasaan iri, benci, merasakan rasa marah kepada sesama kami, atau bahkan terkadang kami juga merasa marah kepada Engkau karena apa yang kami rencanakan tidak bisa terwujud sebagaimana yang kami harapkan. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mengakui atas segala kesalahan dan kekurangan dalam diri kami ini. Kami memohon belas kasihan-Mu agar kiranya Engkau mau untuk memberikan kami kesempatan, memberikan kami tuntunan, memberikan kami pengajaran bagaimana seharusnya kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan bisa mengasihi Engkau dan juga sesama kami dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan juga dengan segenap akal budi kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan kami, dan kiranya Engkau berkenan untuk menerima permohonan kami ini, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pemurah, yang mau mengampuni dosa-dosa setiap orang yang dengan rendah hati mengakui setiap kekurangan dan kesalahannya. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu, agar Engkau saja yang menuntun kehidupan kami, agar kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Kini marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa untuk kita memohon Roh Kudus agar diberikan kepada kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas karena kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Saat ini kami masih bisa bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami dan menjadi tuntunan untuk kami melangkah. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk hadir dimanapun kami berada, yang ketika mengikuti ibadah ini, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya semua itu dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa agar kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu ini, agar apa yang hamba-Mu ini sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan segala sesuatu yang hamba-Mu ini sampaikan dapat menumbuhkan iman siapa saja yang mengikuti ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sesuai bacaan leksionari yang kita gunakan, dasar khotbah hari ini diambil dari 4 bacaan. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15. Kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan dekat dengan kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi.
supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata air sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segera bawa Bapa kemari. Lalu dipelukannya leher Benyamin, adiknya itu. Dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi pembacaan pertama tadi melalui pembacaan Kitab Mazmur pasal yang 133. Kitab Mazmur pasal 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bacaan kedua diambil dari Kitab Roma pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua-a, dilanjutkan ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-32. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai yang ke-28 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka kata Yesus menjawab
dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan bersama-sama kembali memperingati dan juga merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Kalau kita melihat usia 75 tahun itu, kalau dilihat dalam perspektif manusia dengan kacamata ukuran manusia, 75 tahun tentu saja bukan lagi usia yang muda. 75 tahun barangkali bisa dikatakan bahwa dia sudah lanjut usia gitu. Bukan lagi usia yang muda, tetapi sudah memasuki usia yang bisa dibilang tua begitu kalau dalam ukuran manusia. Nah, tentu saja dalam sepanjang 75 tahun itu ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Ada begitu banyak kejadian yang meliputi 75 tahun kemerdekaan kita, mulai dari yang menyenangkan sampai juga kejadian-kejadian yang juga menyedihkan bahkan mengerikan bagi kita barangkali. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat dan juga melihat kembali setiap kejadian itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Kita seringkali mendengar ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya, diharapkan ketika seseorang itu sudah berpengalaman, dari setiap pengalamannya itu dia bisa mempelajari sesuatu. Dia bisa mendapatkan sesuatu, mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi berdasarkan setiap pengalaman yang pernah dilalui. Akan tetapi, saudara-saudara sekalian, ada hal juga yang perlu untuk diingat bahwa pengalaman sehari-hari itu juga berkaitan erat dengan keimanan kita. Iman kita sebagai orang Kristen itu juga dipengaruhi pertumbuhannya berdasarkan pengalaman sehari-hari. Kita tentu saja dalam kehidupan ini mengalami banyak pengalaman, akan tetapi hal yang perlu kita pertanyakan sekarang, apakah dalam setiap pengalaman itu kita pernah merefleksikannya ke dalam diri kita? Nah, ketika pengalaman itu bisa kita refleksikan dalam kehidupan dan kita kaitkan dengan keimanan kita, saya kira pengalaman itu dan refleksi itu bisa menimbulkan dua buah hasil. Yang pertama, tentu saja ketika kita terus-menerus merefleksikan setiap pengalaman kita, iman kita itu bisa semakin bertumbuh. Iman kita bisa semakin menjadi lebih baik karena kita merasakan campur tangan Tuhan, kita berusaha menemukan rancangan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Akan tetapi sebaliknya, bisa jadi satu pengalaman itu ketika direfleksikan justru menimbulkan suasana-suasana hati yang tidak menyenangkan. Ketika misalnya kita sedang dalam suasana sedih karena ditinggalkan oleh keluarga kita yang tercinta, kita mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, kita mengalami sakit, penyakit, itu kemudian membuat dalam diri kita ini merasa marah.
kita merasa jengkel, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau memberikan aku penderitaan dan kesulitan yang seperti ini? Tidak salah mengajukan pertanyaan seperti itu, akan tetapi yang perlu kita perhatikan adalah sebuah pengalaman itu bisa menjadi seperti pedang bermata dua. Pengalaman yang sama itu bisa membuat kita semakin bertumbuh secara iman, tetapi juga pengalaman itu bisa membuat kita semakin hancur dan malah meninggalkan Tuhan. Tidak banyak ketika kita melihat di sekitar kita, ada orang-orang yang karena bencana alam, karena penderitaan yang dialami, dia kemudian tidak peduli lagi dengan agama, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, dengan pengalaman bencana, dengan pengalaman penderitaan yang sama, seseorang justru bisa merasakan bahwa ini adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan itu justru mendekatkan dirinya kepada sosok yang ilahi. Nah, itu bisa saja. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berefleksi dan melihat kepada dua orang tokoh yang tadi sudah kita baca bersama di dalam bacaan leksionari tadi. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf, sebagaimana yang kita tahu dan juga di minggu lalu sudah kita singgung bersama, Yusuf mengalami masa yang sulit ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya itu merasa iri kepada Yusuf karena Yusuf lebih disayangi oleh Yakub, bapaknya. Nah, tokoh yang kedua adalah seorang perempuan Kanaan yang dalam Injil Matius pasal 15 tadi dikatakan bahwa dia meminta tolong kepada Tuhan untuk menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan. Nah, permintaan perempuan ini kemudian ditolak oleh Tuhan, bahkan oleh Yesus maksud saya, bahkan di ayat 26 Yesus menggunakan sebuah perumpamaan yang barangkali kurang menyenangkan. Ketika dikatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, melalui ucapan ini Yesus seolah ingin mengatakan bahwa perempuan Kanaan yang meminta tolong kepadanya itu adalah diumpamakan seperti seekor anjing. Nah, kalau kita melihat kedua tokoh ini tadi, Yusuf dan juga perempuan Kanaan yang tidak disebutkan namanya ini, kita bisa sepakat bahwa pengalaman yang mereka alami adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Akan tetapi, kita juga perlu untuk melihat bahwa rupanya pada kitab Kejadian ayat pasal 45 ayat 1 sampai yang ke-15 itu justru diceritakan bagaimana Yusuf itu menunjukkan refleksinya. Dia menunjukkan pergumulan yang pernah dia alami justru menjadi sebuah sarana bagi dia merasa bahwa apa yang dialaminya adalah sebuah rencana Tuhan. Sama halnya dengan seorang perempuan Kanaan tadi, ketika Yesus menganggap rendah perempuan itu, justru perempuan itu menjawab dengan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Artinya dia juga mengakui seandainya dia dikatakan seperti seekor anjing yang hina. Nah, dari jawaban itu justru menunjukkan bagaimana perempuan ini, perempuan Kanaan yang seringkali dikatakan sebagai perempuan dari bangsa yang tidak percaya, itu justru mempunyai sebuah iman kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Di satu sisi ini menunjukkan bahwa perempuan ini sudah tidak mempunyai harapan lagi selain dari pertolongan Tuhan Yesus. Artinya
harapan satu-satunya yang dimiliki oleh perempuan ini adalah pertolongan dari Yesus. Bahkan ketika sekalipun Yesus mengatakan dirinya seperti seekor anjing, perempuan ini tetap percaya kepada pertolongan yang bisa diberikan oleh Yesus. Nah, rupanya hal itulah yang kemudian menggugah hati Yesus, yang kemudian mengubah pendapat Yesus bahwa sekarang ternyata ada juga iman yang besar, bahkan di antara orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudara sekalian, dari dua tokoh yang sudah kita bahas bersama ini, kita bisa melihat bahwa sebuah pengalaman sesulit apapun itu, rupanya bila direfleksikan, bila dilihat ke dalam diri, didialogkan dengan apa yang kita percayai, itu rupanya bisa menumbuhkan sebuah iman kepercayaan yang luar biasa. Kita memang tidak bisa mengubah pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi dalam hidup ini, tetapi ada hal yang bisa kita tentukan, yakni adalah bagaimana kita bisa merespon setiap pengalaman itu. Apakah pengalaman-pengalaman yang menyedihkan dalam kehidupan ini bisa membuat kita semakin percaya kepada rancangan Tuhan yang tidak terselami, sebagaimana yang menjadi tema pada ibadah kita kali ini? Apakah setiap pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu membuat kita bisa semakin merasakan bahwa pikiran Tuhan itu tidak terselami? Atau justru ketika kita merasakan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, itu malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan dengan merasa bahwa hasil kerja kerasku berbuah hebat. Karena kerja kerasku seorang diri, aku bisa seperti sekarang ini. Nah, dengan refleksi yang seperti ini, justru pengalaman yang menyenangkan bisa menjadi sebuah momen di mana kita menjauh dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita sekarang berusaha untuk setiap kali menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita, kita tidak perlu protes apa yang terjadi dalam hidup ini, tetapi marilah kita bertanya, apa yang baik aku lakukan supaya aku bisa merespon pengalaman ini agar bisa semakin menumbuhkan iman kepercayaanku kepada Tuhan. Demikian pula ketika kita sekarang berusaha untuk merefleksikan pengalaman kehidupan berbangsa dan bernegara setelah 75 tahun lamanya kita merdeka. Apakah pertanyaan pertama yang perlu kita jawab sekali lagi adalah, apakah betul-betul saat ini kita adalah sebuah bangsa yang sudah merdeka? Atau kita sekarang memang merdeka dari penjajah yang dari luar bangsa kita, atau sekarang justru kita menjadi bangsa yang terjajah oleh diri kita sendiri? Nah, kalau jawabannya adalah ya, mari kita lanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Apa respon yang bisa aku lakukan? Bagaimana aku bisa terlibat langsung dalam memperbaiki, berkontribusi secara langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya kita bisa terbebas dari penjajahan atas diri sendiri? Tetapi kalau jawaban dari pertanyaan pertama tadi adalah tidak, kita juga harus melaju pada pertanyaan yang kedua. Apakah respon yang harus aku tunjukkan
Apa refleksi yang harus aku munculkan ketika bangsaku ini, bangsa Indonesia, betul-betul sudah merdeka? Apakah ini menjadikan kita sebuah bangsa yang kemudian besar hati, merasa bisa segala sesuatunya karena usaha kita, dan melupakan Allah, meninggalkan Allah? Atau justru kita bisa merasakan bahwa 75 tahun kemerdekaan kita ini adalah karena campur tangan Tuhan. Dan di dalam setiap pengalaman-pengalaman menyedihkan sepanjang kehidupan bangsa ini, aku pun, kita pun bisa menemukan sebuah refleksi kehidupan yang berbuah baik. Tidak hanya dalam kehidupan pengalaman kita sehari-hari dengan sesama manusia, tetapi juga menumbuhkan refleksi iman yang semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan kata-kata yang sekarang menjadi refleksi keimanan saya, bahwa bagaimana kita merefleksikan dan menanggapi setiap pengalaman kehidupan kita akan menentukan bagaimana kita melihat Tuhan. Kalau dalam kehidupan ini kita merasa bahwa kita adalah orang yang selalu tertindas, kita melihat bahwa merasa bahwa diri kita, aku ini selalu tersakiti, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang dipercayai dengan refleksi seperti itu adalah Tuhan yang tidak pernah memberikan kita kebahagiaan. Akan menjadi Tuhan yang selalu memberikan penderitaan bagi anak-anaknya. Akan tetapi, kalau kita merefleksikan bahwa setiap kehidupan ini, setiap bagian langkah kehidupan ini, baik menyenangkan ataupun menyedihkan, adalah sebuah proses aku untuk bisa semakin bertumbuh sebagai manusia yang lebih baik, kita akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Untuk itu, marilah kita menghayati setiap rencana akan kasih Allah dalam kehidupan kita, dan selamat merefleksikan setiap pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari dan melihat seperti apa Tuhan yang kita percayai. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini marilah kita bersama bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas karena berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, terkhusus ketika pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk bisa bersekutu, beribadah bersama-sama. Dan meskipun kami tidak bisa bersekutu, berkumpul secara fisik, bertemu dengan satu sama lain di gerejamu ini, akan tetapi kami yakin dan percaya meskipun kami saat ini sedang berjauhan, tapi kami masih bisa merasakan kebersamaan kami dan juga persaudaraan di antara kami yang terus bertumbuh ketika kami bersama-sama menanggung penderitaan yang sama, kesulitan yang sama akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, untuk itu kiranya Engkau berkenan untuk mencurahkan kuasa-Mu, Engkau berkenan untuk memberikan kami kekuatan agar kami bisa bersama-sama dengan sepenuh hati dan saling menguatkan satu sama lain, bisa saling tolong-menolong, memberikan kekuatan bagi satu sama lain agar dapat melewati pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya pandemi yang saat ini terjadi tidak hanya di negara kami Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia,
bisa segera berakhir, segala usaha yang saat ini sedang dilakukan untuk menemukan vaksin dari virus ini bisa segera membuahkan hasil dan kami bisa beraktivitas kembali dengan normal. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Ungaran ini, agar kiranya Engkau senantiasa berkenan untuk memberkati gereja ini, agar meskipun dalam situasi yang serba sulit sekarang ini, kami tidak bisa memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin karena situasi yang sedang terjadi. Namun kami percaya Tuhan, atas karena penyertaan-Mu dan juga kekuatan yang Engkau berikan kepada kami masih bisa mengusahakan untuk kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik yang bisa kami berikan. Untuk itu kiranya Engkau berkenan untuk memberkati setiap orang yang saat ini terlibat secara langsung dalam usahanya untuk memberikan pelayanan melalui gereja-Mu ini Tuhan, agar setiap orang yang menyaksikan, setiap orang yang terketuk hatinya untuk juga bergabung bersama dengan kami bisa terlayani, setiap orang yang mengikuti ibadah melalui siaran online ini bisa juga terus merasakan imannya yang bertumbuh meskipun dalam situasi yang juga tidak mudah ini Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau juga menyertai Bapak Pendeta serta semua majelis gereja GKJ Ungaran ini agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk mengantisipasi situasi yang sekarang sedang terjadi. Ya Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang barangkali saat ini sedang berada dalam keadaan sakit maupun karena menghadapi pergumulannya mereka sedang terbeban berat. Untuk itu kami berdoa untuk mereka agar siapa saja yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit, Engkau berkenan untuk menengok mereka, Engkau berkenan untuk menjamah dan juga memberkati mereka agar mereka segera sembuh dan pulih dari setiap sakit penyakit yang mereka derita. Dan juga kiranya saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya, Engkau juga menyertai dan membimbing mereka agar mereka senantiasa bisa menyelesaikan permasalahan mereka masing-masing hanya dengan mengandalkan campur tangan-Mu, dan juga karena kuasa-Mu saja mereka bisa menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami senantiasa berdoa agar kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan kemampuan, memberikan kami pengertian agar kami bisa berusaha untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Untuk itu kiranya Engkau berkenan untuk menuntun langkah kehidupan kami, Engkau berkenan untuk menyertai setiap langkah proses kehidupan kami masing-masing, agar kiranya kami bisa senantiasa hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan kami berjalan dalam terang cinta kasih-Mu yang menyinari kehidupan kami. Kami serahkan keseluruhan kehidupan kami hanya di dalam kuasa tangan-Mu, kiranya apa yang menjadi kehendak-Mu sajalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita menghaturkan rasa syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Dan marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang terambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 4 dan 5. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi. Jemaat yang terkasih, marilah sebelum kita mengumpulkan persembahan, berdoa terlebih dahulu saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah. Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah menopang kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat berlangsung dengan baik sampai sekarang, sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Untuk itu Bapa, kiranya persembahan yang akan kami kumpulkan, Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan tentu saja Tuhan, semua ini kami haturkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sudah Engkau tunjuk Tuhan. Kiranya Engkau berkati saudara kami dengan roh kebijaksanaan dan roh takut akan Engkau, sehingga persembahan ini dapat dimanage dengan baik. Dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberikan berkelimpahan dan berkelebihan dalam hal apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sudah boleh mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati, senantiasa Engkau berikan damai sejahtera-Mu Bapa untuk mereka. Tuhan, ampunilah dosa kami Tuhan, mungkin terselip dosa kami di dalam berpersembahan Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Bapa Engkau sungguh baik.
kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti,
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Takkan biarkan dirimu sendiri sebab Allah peduli. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ibadah ini kita diajak untuk menyadari serta memahami kasih dan rencana Allah yang tak terselami, sehingga mendorong kita untuk beriman pada Allah dan taat pada jalan Allah. Saudara-saudara sekalian, kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini marilah kita meminta berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin. Ujung jalan hampir atau Ibadah selesai, Majelis GKJ Ungaran mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian yang telah mengikuti ibadah virtual minggu pagi hari ini. Selamat beraktivitas di kediaman masing-masing. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.